Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyuwuna kebaureksa, nyuwuna perlindungan, mohonlah perlindungan, ya. Nyuwuna perlindungan sira kabeh billahi kelan Gusti Allah min jahdil balai saking belai yang berat, minta perlindungan Allah dari cobaan yang berat. Nah, macam-macam ya, cobaan ekonomi, penyakit atau keluarga ya. Wadarki syaqai lan ketemu kerusakan, ya, kesulitan, kebencian, kerusakan, kecelakaan. Wasu'il qadai lan olone pesten. Wasu'il qadai lan olone pesten. Wasamatadil a'dai wasamatadil a'dai lan bunga-bungai piro-piro musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya ya, dari jahdil bala, beban yang berat ya. Jahdul bala itu keadaan yang karena kan lebih baik mati gitu. Jahdul bala ini ujian yang terlalu berat sehingga keadaan itu membuat dia seakan-akan ya, ingin mati saja. Nah, jadi kan ada situasi yang betul-betul berat sekali. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan saya dari beban yang berat ya. Di antaranya itu ya ekonomi umpamanya. Anak pitulas dunyoni titik kan sulit sekali ya. Orang ini kalau diberi cobaan ekonomi susah, sementara anaknya banyak, itu bisa membuat dia frustasi. Beberapa kasus bunuh diri ya, itu kan karena nggak tahan ya. Miskin, iman kurang, bisa sampai bunuh diri ya. Kapan hari kan ibu dan anaknya bareng-bareng minum racun. Ini kegelapan hidup yang luar biasa. Makanya mintalah pada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari jahdil bala ya. Bencana yang besar, kesulitan yang luar biasa ya. Kesulitan yang bisa mendorong orang untuk bunuh diri itu ya. Orang tidak punya iman bunuh diri. Orang yang punya iman untuk apa bunuh diri? Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalahnya ya. Yang kedua, wadarkis syaqa, darkis syaqa, ya, kecelakaan yang tiba-tiba. Wasu'il qadha, kepastian yang buruk. Karena semua hal ini kan qadha qadarnya Allah. Kita semua mukmin meyakini takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da itu musuh senang atas kecelakaan kita.
bunga-bungai musuh. Artinya diledek, dikapok-kapokno itu. Orang itu kalau musuhnya terkena sesuatu kan musuhnya seneng, kapok, syukur. Nah, disyukur-syukurno gitu. Namanya syamatatil ada. Jadi disyukur-syukurkan. Bahasa Indonesia ya apa? Disyukur-syukurkan. Kayak uang itu musuhan terus musuhnya itu kecelakaan kan, syukur, kapok, syukur. Nah, orang Jawa gitu. Indonesia ya apa ya? Ya diledek-ledek itu ya oleh musuh ya. Artinya kecelakaan kita itu menyenangkan hati orang yang memusuhi kita. Nah, itu kita supaya dijauhi dari seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini termasuk doa yang hendaknya kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ta'allamu belajar sira kabeh. Ta'allamu belajar sira al ilma ing ilmu ya. Hendaknya kamu selalu belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa diri sudah pintar. Ini penyakit ya. Penyakitnya orang ngaji merasa dirinya sudah pintar. Nah, jangan merasa pintar. Kita ini sepintar apapun masih ada yang lebih pintar. Nah, belajarlah wa ta'allamu lan belajar sira kabeh lil ilmi krana ilmu as-sakinata ing anteng. Hendaknya kamu juga belajar untuk tenang. Wal waqari wal waqara lan jatmiko. Jor makna Jawa nu jatmika. Jatmika itu apa? Ya apa itu ya tenang itu ya. Bersikap hati-hati itu. Hendaknya orang yang punya ilmu itu mempunyai sikap tenang ya. Khusyuk ya. Tawadhu ya. Dalam semua perbuatan atau ucapannya. Orang alim harus punya kehati-hatian. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah. Hendaknya kamu belajar untuk menjadi tenang, kalem ya. Ojo kupuan. Jangan menjadi kupuh. Apa kupuh ya? Jangan terburu-buru, jangan panik ya. Hendaknya kamu bisa lebih tenang. Walaupun situasi ini tidak menyenangkan ya. Ya seperti hari ini lah. Musim corona ini kan situasi tidak menyenangkan. Serba sulit. Tetapi hendaknya kita tetap tenang. Jangan menjadi panik ya. Orang panik ini malah bisa mencelakakan. Wa tawadhu lan tawadhu sira kabeh liman maring wong ta'allamuna kang belajar sira kabeh minhu saking man. Hormati orang yang mengajarimu. Kamu harus punya tradisi menghormati guru. Itu salah satu kunci kesuksesan. Orang belajar tidak manut gurunya sulit ya. Sama dengan orang berobat tidak manut dokter. Lawang loro gudiken gak oleh mangan iwak gere malah didoyan-doyanno. Nah itu ya entekno gudike. Orang sakit emah gak oleh mangan pencit malah di kayak rujak. Nah ini orang yang tidak taat. Hendaknya kamu berusaha patuh dan tunduk pada orang yang mengajari kamu. Rawahu Abu Nu'aim an Umar.
Ta'allamu, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu, belajar sira kabeh, minal ilmi, sanging ilmu, ma ing perkara syi'tum kang karep sira kabeh. Hendaknya kamu ini belajar ilmu macam-macam ya. Ilmu sing luas sekali. Ilmu ini luar biasa ya. Banyak sekali yang belum kita ketahui. Teruslah belajar. Fa wallahi, demi Allah, la tujaruna, orang den ganjar sira kabeh, bijam ilmi, sebab ngumpulno ilmu, hatta ta'malu, sehingga ngelakoni sira kabeh. Kamu tidak akan dapat pahala dari ilmu sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Sebab ilmu ini diibaratkan seperti pohon. Amal itu adalah buah ya. Buah yang tidak ada, pohon yang tidak ada buahnya, yang nggak ada gunanya, jadi ketok. Pohon tidak ada buahnya, jadi bakar ya. Makanya kamu belajarlah dan amalkan. Orang punya ilmu kalau tidak ada amal, nggak ada artinya ya. Ilmu saja tanpa amal, yang paling alim di dunia ini siapa? Mbah Google. Mau tahu Google ini, kamu tanya, tahu terus. Mbah Google, apakah ini? Tahu semua. Tapi tidak ada amal ya. Jadi kalau pinter saja tanpa amal, ya jadi Mbah Google. Hendaknya kamu berilmu dan beramal. Artinya ilmu itu harus kamu imbangi dengan ibadah. Kita ini kan tidak tahu Rek. Usia manusia ini tidak pasti. Makanya mulai sekarang, sejak di pondok ini, jangan tunggu waktu yang lain ya. Sing sergep ngaji yo, sergep zikir, sergep jamaah, perbanyak ibadah. Ilmu saja tidak cukup kalau tidak ada amal ya. Ilmu dan amal ini harus kompak ya. Ditambah lagi ikhlas. Ilmu, amal, tambah lagi ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ditutup dengan khauf. Khauf itu takut. Walaupun kita sudah beramal, harus tetap khauf ya. Apakah ini diterima atau tidak oleh Allah? Harus khauf, supaya tidak sombong. Kita tidak tahu apakah kita ini husnul khatimah atau tidak. Makanya supaya tidak ada kesombongan, orang itu setelah amal ikhlas juga perlu khauf, takut ya. Apakah kita ini husnul khatimah? Mugo-mugo diparingi husnul khatimah. Nah ini yang penting nih. Rawahu Abul Hasan an Anas. Selanjutnya tuftahu abwabus sama. Tuftahu dan buka abwabus samai, piro-piro lawangi langit. Pintu langit selalu dibuka. Wa dan ijabai doa. Doa dikabulkan fi arba'ati mawatina, ing dalam papat piro-piro panggonan. Ada tempat di mana di situ doa-doa manusia dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, indal tiqa'is sufuf, nalikane tetemune piro-piro barisan, fi sabilillahi, ing dalam jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada 4 tempat yang di situ doa dikabulkan. Yang pertama ketika pasukan bertemu di medan perang.
Artinya orang yang sedang perang ini dia dalam tantangan hidup mati, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi situasi yang sangat sulit ya. Di situ Allah hadir ya. Makanya jangan pernah putus asa terhadap pertolongan Gusti Allah. Yang kedua, wa inda nuzulil ghaithi, lan ketika nalikani temuruni udan, ketika hujan turun itu juga doa dikabulkan oleh Allah. Waktu hujan turun, makanya kalau udan itu ya berdoalah ya. Waktu ada hujan pertama biasanya orang itu berdoa, ojo joget. Wa inda iqamatis shalah, yang ketiga ketika iqamah sholat, maksudnya ketika akan dilakukan sholat berjamaah. Hendaknya kamu berdoa ya, sebelum qomat sudah ada di masjid, terus berdoa, karena di situ doa dikabulkan oleh Gusti Allah. Wa inda ru'yatil Ka'bah, selanjutnya doa juga dikabulkan inda ru'yatil Ka'bah, ketika kamu melihat Ka'bah. Ketika kita pergi ke Mekah ya, makanya orang kalau pergi haji atau umroh hendaknya kerasan di masjid ya. Jangan kerasan di mall. Sekarang ini di sekitar masjid memang banyak mall, sehingga orang ini lupa, lebih senang belanja, lebih senang ke mall. Tujuan pergi ke Mekah ini tidak pergi ke mall. Kalau mau ke mall lebih baik di Indonesia. Ngapain mall ke Mekah? Harganya lebih mahal. Yang penting kita berada di Mekah itu kita berusaha untuk selalu mendekat dan melihat Ka'bah ya. Ini penting ya. Selama dia masih melihat Ka'bah, langit itu terbuka ya. Doa dia jabahi. Makanya kita ini selalu rindu kepingin ke Mekah. Hari ini sebetulnya kalau boleh kita ini ingin ke Mekah, tapi masih masih ditutup ya. Haji tahun ini juga belum diputuskan. Mungkin hanya untuk penduduk Mekah. Kita ini selalu rindu ke Mekah karena itu pusat doa di sana. Kita ini ingin memohon munajat ya di Ka'bah itu. Karena melihat Ka'bah itu sudah dapat pahala. Delok tok itu. Melungu delok Ka'bah itu usul ganjaran. Apalagi doa ya. Ini tempat yang luar biasa. Moga-moga semua kita ditakdirkan kembali ke Mekah. Kita ingin beribadah di depan Ka'bah ya. Di situasi corona ini moga-moga cepat selesai. Amin Allahumma amin. Rawahu Tabrani an Abi Umamah. Selanjutnya tuftahu abwabul jannah. Tuftahu dan buka abwabul jannati piro-piro lawangi swarga. Yaumal isnaini ing dalam dina Senin wal khamis lan Kamis. Pintu surga ini dibuka ya. Ini menunjukkan bahwa pintu surga itu ditutup dan dibuka ya. Jadi surga ini ada pintunya. Dibuka kapan? Hari Senin dan hari Kamis. Fayufaru mengkoden sepura likulli abdin kedua saben-saben kawula la yusyriku kang orang nyekuto akan sopabat billahi kan Allah syai'an ing suci-wici. Orang yang tidak menyekutukan Allah
hari Senin Kamis itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua orang Islam yang berbuat baik diampuni dosanya oleh Allah. Kecuali siapa? Illa rajulan angin wong lanang. Kanat kang ono iku bainahu antarane rajul wa baina akhihi lan antarane sedulure rajul ono apa syahna'u penduh apa syahna itu permusuhan ya. Dikecualikan orang yang tidak diampuni Allah di hari Senin dan Kamis, orang yang sedang dalam permusuhan ya. Syahna itu kebencian. Nah, makanya tidak boleh membenci ya, tidak boleh bertengkar lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah SAW, la yahillu likulli muslimin ayyahjura akhahu fauqa 3 ayyam. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan, gak wawuh, tidak wawuh. Bahasa Indonesia apa tidak wawuh? Wawuh ya betul. Kata orang Madura tak sermoh, tak sermoh. Tidak rukun bermusuhan lebih dari 3 hari ya. Jadi jangan menjadi orang pendendam. Kalau bertengkar maksimal 3 hari. Sebab hari Senin dan Kamis itu ada pembukaan pintu surga. Amal-amal diterima, kecuali orang yang sedang dalam permusuhan. Fayuqalu mongko den ucapaken apa fayuqalu den ucapaken apa anziru nyerantekno sira kabeh, tunggulah. Malaikat disuruh stop, jangan diterima dulu. Nyerantekno, tunggulah ya. Ngentenono sira kabeh hadaini ing ikilah wong loro hatta yastaliha sehingga rukun sapa hadaini. Jadi ini hadis ini penting ya. Kamu harus catat bahwa efek dari permusuhan ya, kebencian, perselisihan itu bisa membuat kita tidak diampuni oleh Gusti Allah ya. Makanya jangan jadi pemarah ya. Hidup ini tidak usah kita ini isi dengan kebencian. Hidup ini terlalu singkat. Kalau kita isi dengan permusuhan, dendam, entek, umur kita ini tidak bahagia ya. Cara hidup bahagia itu jangan pernah mendendam pada siapapun ya. Itu kunci hidup bahagia. Kalau kamu masih mendendam, membenci, hidupmu pasti tidak bahagia. Orang yang dalam kebencian itu nggak enak mangan, nggak enak turu, karena hatinya panas ya. Lebih baik kalau kamu gak seneng ya sudah, lupakan, itu selesai ya. Kalau kamu gak suka sama orang ya sudah, lupakan. Jangan dipikir-pikir terus sehingga kamu semakin benci, tidak ada artinya ya. Tidak ada artinya mendendam pada siapapun, justru akan menyakiti dirimu sendiri. Makanya perhatikan ya. Jangan bermusuhan lebih dari 3 hari ya. Sebab ini sampai oleh Allah dikecualikan dari daftar orang yang diampuni oleh Gusti Allah ya. Hendaknya sesama muslim ya, apalagi sesama santri, kita ini saudara ya. Jangan membenci sesama umat Islam. Walaupun mungkin beda partai, beda ormas ya, hendaknya kita ini menyadari ya, berbeda itu biasa. Jangan takut berbeda ya. Orang itu boleh berbeda, itu silahkan.
pilihan-pilihan itu tidak masalah. Yang penting jangan saling membenci. Itu yang nggak boleh. Mau partainya ini, partai itu, apa sih urusannya? Biarinlah selera ya. Tapi jangan bermusuhan. Nah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan tafarrahu min humumid dunya mastata'tum. Tafarrahu podo ngosongno sira kabeh. Ya, hendaknya kamu mengosongkan diri min humumid dunya saking pira-pira kesusahan dunia. Mastata'tum ing dalam selagi kuwasa sira kabeh. Ini penting ya. Semua orang harus berusaha ya. Hilangkan kesedihan, hilangkan kesusahan dari hidupmu ya. Apalagi kalau soal ya makanan, minuman, rebutan jabatan, semua itu tidak ada artinya ya. Terimalah hidup ini dengan sukacita. Bersyukurlah ya. Jangan kamu bandingkan nikmatmu dengan nikmat orang lain. Yang membuat orang sedih ini karena dibandingkan orang lain ya. Nikmati apa yang kamu miliki ya. Semua orang ini punya problem masing-masing. Jangan pernah iri pada orang lain ya. Nah supaya tidak begitu bagaimana? Isi hatimu dengan zikir, dengan kebersihan pikiran ya. Supaya kesusahan ini tidak datang di hatimu. Tawakal ya. Dengan kamu semakin mendekat pada Allah, tidak ada kesedihan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Karena dia hidupnya disandarkan Allah. Untuk apa takut? Wong kita ini sedang bersama Gusti Allah. Kuruna, saya tidak takut. Saya bersama Allah. Waspada, iya ya. Ikhtiar, tapi tidak usah takut ya. Jangan terlalu takut, tapi harus menjalankan ikhtiar ya, protokol kesehatan. Tapi jangan jadi panik ya. Kesedihan ini akan membuat kita semakin sulit ya. Orang sedih ini gampang sakit. Orang ini kalau sedih daya tahan tubuhnya lemah. Makanya kamu harus bahagia, harus senang ya. Hilangkan kesusahan. Apa yang disusahkan? Semua sudah dikehendaki oleh Gusti Allah ya. Mudahkan hidup ini ya. Serahkan pada Allah. Jangan takut ya. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita ya. Coba kamu lihat kesedihan ketika Rasulullah SAW Nabi berada di gua ketika mau hijrah. Bersama siapa? Bersama Abu Bakar. Nabi bersama Abu Bakar di gua. Namanya gua apa? Gua Noah. Gua Sur. Nabi berada di gua, dikejar musuh, sudah hampir tidak bisa lari. Guanya itu di atas gunung. Musuh-musuhnya sudah memburu, sudah dekat sekali. Abu Bakar sudah nangis, aduh mati ini kita, mati ini. Di dalam gua musuh ngepung kan nggak bisa lari. Tapi Nabi tidak takut. Nabi mengatakan, idzu qala li sahibihi innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, tidak ada yang perlu kita takuti. Untuk apa? Musuh siapapun corona itu kan makhluknya Gusti Allah. Jangan takut ya. Kalaupun corona ini ganas, Allah lebih kuat ya. Makanya
Kita selalu mohon semoga-moga dilindungi oleh Gusti Allah. Fa inna usai kelakuan iku man tesapane wong iku kanat ana apa dunya iku akbar hammihi luwih gedene sejone man. Siapa orang dunia ini menjadi fokus dari kehidupannya ya. Siapa orang menjadikan kehidupan dunia ini satu-satu harapan hidupnya, afsyah mongko ngakeh-ngakehaken sinten Allah Gusti Allah Ta'ala mulur Allah dhai'atahu ing bondo kesia-siane man. Dia akan semakin hidupnya, dunianya akan semakin tersia-sia. Wa ja'ala ladhi'na subhanallah faqrahu ing fakiriman baina ainaihi ing dalam ngarepe man. Kalau kamu hidupmu hanya ngurusi dunia, kamu akan semakin repot. Walaupun hartanya banyak tapi urusannya banyak, sehingga kesibukannya semakin meningkat. Tidak ada kedamaian. Dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin haus ya. Jangan terus ke dunia, mikirin dunia ya. Fikirkan ibadahmu, fikirkan rohanimu, ketenangan hatimu ya. Hiduplah bersama Allah. Jangan kamu hanya mikir dunia. Kamu akan semakin melarat, semakin susah, semakin kurang, semakin mabuk ya. Wa man tasabani wong iku kanat ana opal akhiratu akhirat iku akbar hammihi luwih gedene sejone man. Jama'a mongko ngumpulaken sapa Allah Ta'ala lahu maring man amrahu ing urusane man. Wa ja'ala lan dakna sapa Allah ghinahu ing sugiman fi qalbihi ing dalam atine man. Orang yang akhirat menjadi konsentrasinya, maka Allah akan mudahkan yang lainnya. Dan Allah akan menjadikan dia itu kaya, hatinya kaya. Walaupun duitnya mungkin tidak banyak, tapi hatinya tenang ya. Kaya itu ada di hati ya. Uang lah hati ini suki, rasa cukup is, urip tenang, gak diutang, gak ngoyo ya. Tapi kalau orang itu hatinya melarat, kurang ya. Duit motor 10, kepingin 20. Duit iki kepingin iki. Hidupnya tidak selesai dalam pengejaran terusnya. Tidak ada ketenangan. Makanya fokuskan hidupmu ini untuk akhirat. Ibadah. Dunia katut ya, cok khawatir. Ya nyambut gawe tetap gitu. Kita ini tetap bekerja, berusaha, tapi jangan lupa ibadah ya. Ojo ngurusi dunia tok. Sembayangi jogon. Wa ma akbalan ora madhep sapa abdun kawula bi qalbi kan atine abad. Ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Illa ja'ala ngindadekaken sapa Allah qulubal mukminin ing atine pira-pira mukmin tafidu ing enggal-enggalan ilaihi maring wong bil wuti kelawan demen wa rahmati lan welas. Wa kana lan ono sapa Allah ta'ala bikuli khairin kelan sekabehane kebagusan ilahi maring man iku asra luweh ngenggal-ngenggalaken sapa Allah. Rawahu Tabrani. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya lebih banyak konsentrasi ke akhirat. Siapa orang hatinya menghadap pada Allah, siapa orang khusyuk tawadhu ya menghadap kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia disukai orang lain. Kamu lihat kiai-kiai, wali-wali, mereka itu dicintai orang. Sampai mati pun masih dicintai orang. Sunan Ampel sudah meninggal 500 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini ribuan orang datang ke makam. Semua orang masih merindukan dia. Orang-orang yang mencintai Allah otomatis akan dicintai makhluknya Gusti Allah, dan dia mudah ditolong oleh Allah. Semua pertolongan ini hakikatnya datang hanya dari Gusti Allah. Makanya muka-muka
kita semua ini ditulungi Allah. Kita yang di pondok ini niat ibadah ya, karantina, isolasi, memutus hubungan dengan orang di luar. Untuk apa? Kita fokus beribadah di sini ya. Jangan luyur. Kita di pondok ini alhamdulillah sholat jamaah 5 waktu ya. Ini nikmat rek. Jamaah 5 waktu ini nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Ngaji ya. Coba kamu di rumah jam segini, mungkin banyak yang belum bangun. Gini betul. Ono sing turu ya ini. Di sini alhamdulillah subuh santri semua sudah bangun ngaji ya. Ayo kita mintalah pada Allah. Apa cita-citamu? Mohonlah pada Allah ya. Insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka semua diberi ilmu yang manfaat. Jangan lupa doakan orang tua ya. Orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, semoga semua panjang umur, semua kita diberi sehat walafiat.